blognya kita. Ini gaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Sayyid Muhammad Nabi Muhammad wa Sayyidina Muhammad wa ila hadratihi masyayikh wa masyayikh wa faradahu wa rahimahum wa nafa'ana bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati para guru, para asatidz, khusus guru kita bersama Ustadzul Muslim dan juga akhirul kiram Ustadz Zainal As-Sundawi, juga para sepuhan daripada Majlis Ta'lim Raudhatul Hidayah, Bapak Kos, Bapak RT, sekeluarga yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para jamaah sekalian yang tidak satu persatu namun tidak mengalami suatu azim dan rahmat saya, sama-sama mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang utama bila kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali dapat berkumpul, bermuajah, bermusafahah, bersilaturahmi di dalam tujuan kita, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajibnya maupun melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnahnya. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita yang telah kita laksanakan mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan bekal nanti kita ketika pulang rahmatullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman Islam, taufik serta hidayah, selalu kepada Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti ketika kita pulang rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Salawatnya akmal dan sejahtera yang sempurna mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda yang istimewa yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyatanya Habibana al-Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba tabi'nya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kalau nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita kembali untuk mendengarkan ta'lim kita pada malam hari ini, masih di dalam masalah pintunya sholat ya. Yang kita bahas kemarin itu tentang masalah wudhu, dari syaratnya, kemudian fardunya, dan yang sunnahnya. Dan kita meningkat kepada pelajaran selanjutnya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi para jamaah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saniyatu al-ghuslu huwa lughatan sailanul ma'i ala syai'i wa syar'an sailanuhu ala jami'il badani bin niyati wa la yajibu faran wa in asa bisababihi bihi api najis asa bisababi. Jadi yang kedua, pintunya sholat adalah al-ghuslu. Apa ghuslu ini? Mandi ya. Jadi mandi itu adalah salah satu pintunya sholat. Yang mudah kita bahas pertama, pintunya yang pertama yaitu masalah wudhu. Nah, yang keduanya adalah ghuslu. Apa ghuslu? Huwa lughatan sailanul ma'i. Jadi al-ghuslu ada dua, itu ta'rif. Yang pertama menurut lugah atau menurut bahasa ya. Jadi menurut lugah sailanul ma'i, ngocorkan air ya. Setiap mengocorkan air ala syai'i, atas sesuatu, itu namanya ghuslu ya. Tapi yang dimaksud di sini wa syar'an, menurut syarat ya, menurut agama, menurut syarat. Apa? Sailanuhu ala jami'il badani, mengocorkan air ke seluruh badan, jami'il badan, semua badan ya, bin niyati, dengan niat. Jadi yang namanya mandi itu ngocorkan air ke seluruh badan dengan niat. Bagaimana kalau misalkan nggak niat, nggak termasuk ghuslu menurut syarat ya. Jadi ketika kita mandi, baik mandi sunnah apalagi mandi wajib. Mana mandi sunnah? Seperti mandi kita mau melaksanakan sholat Jumat, bahkan itu hukumnya sunnahnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dikukuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, di situ harus pakai niat, harus pakai niat ya. Kalau tidak pakai niat ya jadi. Sebab apa? Sebab ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya suatu amal itu harus pakai niat. Nah, kita juga ketika mandi sunnah ya, mandi sunnah Jumat gitu kan, niat nawaitul ghusla ya liyaumil Jumat sunnatan lillahi. Apalagi kalau mandi badan, itu mah wajib hukumnya, lebih wajib lagi. Kenapa? Karena kalau kita tidak niat ya, tidak mandi wajib ya, maka nggak sah mandinya. Walaupun semula terbasuh semua anggota badan,
karena nggak niat nggak jadi gitu ya. Kalau misalkan nggak sah mandinya, berarti sholatnya pun tidak sah. Makanya pintunya sholat yang kedua setelah wudhu adalah mandi. Ini harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan ketika kita mandi, jangan sampai ada suatu anggota badan yang terhalang. Ada suatu perkara yang menghalangi kepada anggota badan akan air ya. Seperti mana? Seperti cat ataupun sisik ikan, bekas lilin, bekas nasi ya. Tuh, lem ya. Makanya ketika kita mandi wajib itu kita perhatikan tuh anggota badan ya. Kecuali kalau misalkan di dalam wudhu ya. Kalau wudhu cuma ada 4 anggota yang wajib dibasuh. Nah, begitu. Jadi menurut syarat yang dinamakan mandi itu sailanul ma'i ala jami'il badani binniyati. Jadi ngocorkan air ke seluruh badan dengan wala yajibu faran, dan tidak wajib harita ya. Wajib ya langsung ketika kita melakukan suatu perkara yang mewajibkan mandi, waktu itu kita harus mandi ya gitu. Dan baik mandi yang wajib maupun mandi yang sunnah. Seperti mana? Seperti mandi kita sholat Jumat ya. Kalau zaman dulu itu ada beduk mandi ya. Beduk mandi setengah 11 itu udah pada rame tuh di kobak. Di kobak udah rame. Kadang-kadang kalau misalkan lewat sedikit nggak kebagian nungguin. Sekarang mah bukan di kobak, di masjid juga jam 11 masih kosong. Jam 11 masih kosong. Jam 12 juga masih ada 2-3 orang. Ya, Masya Allah. Itu beda dengan kita waktu zaman dulu ya. Masya Allah. Makanya ya, yang paling utama kita sholat Jumat datang di waktu awal. Di waktu awal. Kenapa? Karena orang yang datang di waktu pertama sholat Jumat itu sama dengan korban satu sapi ya, satu kerbau. Masya Allah ya. Tuh, kita mah datang terakhir, pulang. Itu mah di sono bukan di sini. Di sono jauh. Ketiang lagi. Cuma pindah dari sini. Di Lamping itu, di Lamping jauh. Pindah dari sini. Ya. Jadi Pak orang enggak wajib harus cerita. Ya, wala yajibu fauran. Jadi boleh misalkan kita melakukan suatu perkara yang mewajibkan mandi, seperti mana? Seperti hubungan suami istri. Beres ya karena dingin besok pagi bisa. Enggak kudu langsung pada waktu itu. Alasannya Bang biasa itu boleh 2 hari. Pada alasannya. Ya. Masya Allah. Dingin katanya. Wah. Gua berat lagi. Makanya kedua diperhatikan ya. Salat. Orang yang menjaga salat, memperhatikan salatnya, maka salat nanti ketika kita ada di alam kubur akan menjaga kita, karena kita menjaga salat. Begitupun setiap amal yang kita dawamkan, yang kita jaga, nanti akan menjaga kita di akhirat, di alam kubur. Kita dawam baca Al-Quran, Al-Quran bakal menjaga kita nanti di alam kubur. Kita dawam sholat sunnah kita akan menjadi penjaga kita. Semua amal ibadah kita yang kita dawamkan akan menjadi penjaga nanti ketika kita ada di alam kubur dan nanti di akhirat. Ya, gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali ada 3 ciri, ya,
wali saqi salah satu alamatin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, orang yang rugi, orang yang celaka itu ada 3 ciri. Ada tiga. Yang pertama apa? Kutu haramin, makanannya haram, minumannya haram. Ya. Setiap makanan, minuman yang haram jadi ya daging kita sampai jadi daging, kalau kita nggak tobat itu api neraka nanti bakal yang pertama menyambar kepada daging kita. Alhamdulillah subhanallah min kutu haram. Ya, makanan harus kita jaga. Baik haram zati maupun haram sifatnya. Mana haram zati? Seperti minuman. Itu haram. Ya. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Amu yang diinum ke, amu yang diisep ke, amu yang diabetes. Lagi. Itu haram. Ya. Kenapa? Karena umul khaba'ith. Ya. Biangnya keburukan dari minuman. Orang sampai berani membunuh karena mabuk. Benar ya? Orang sampai berani memperkosa karena mabuk. Tuh. Makanya jauhi minuman keras. Ya. Minuman keras. Kemudian apa lagi? Watinabul alim. Yang kedua, cirinya orang yang celaka, cirinya orang yang rugi itu ada orang yang menjauhi orang yang alim. Jelasnya tidak mau bobo di majlis taklim. Tapi alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena sangat rugi sekali kalau kita sampai meninggalkan majlis ilmu. Apalagi sampai 40 hari kita nggak pernah duduk di majlis ilmu. Qalbuhu, maka hatinya akan keras. Kalau hati keras lebih bahaya daripada kerasnya batu. Sekerasnya batu masih bisa dihancurkan. Kalau kerasnya hati dihancurkan hati orangnya. Ya. Tuh. Jadi supaya hati kita lemas, supaya hati kita itu lentur, apa? Itu kita ada di majlis ilmu, siramin hati kita dengan ilmu, siramin hati kita dengan zikir, siramin hati kita dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya luar biasa sholawat itu. Makanya katakannya Nabi, irfa'u shawtakum inda sholati alayya. Kalau kita baca sholat itu diperintahkan untuk dikeraskan suratnya, ya, jangan letoy, jangan loyo, harus semangat, ya, harus semangat bacanya. Kenapa? Karena ada kisahnya, ada seorang pemuda. Pemuda ini luar biasa, terkenal tukang mabok, terkenal tukang tarok, tukang bobok, tukang merosotkan androk. Kok tahu sih? Ini tiba-tiba ya datang atau lewat dia itu di pengajian Rebo itu misalkan gitu. Mendengar ada keterangan barang siapa orang yang mengeraskan suaranya ketika sholawat maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelasnya dia itu mengamalkan keterangan tersebut. Ketika baca sholawat langsung suaranya dikeraskan, ya, semangat dalam baca sholawatnya. Yang akhirnya ketika meninggal dunianya diimpikan oleh seorang ulama, si pemuda tersebut ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya
Masya Allah, itu baru sholawat, baru mengeraskan sholat, baca sholawat. Apalagi kalau sampai tahu artinya, nggak tahu juga udah semangat, apalagi baringan luar biasa. Makanya ya semangat baca sholawat insyaallah ya. Tidak kasurat ya, apabila kita banyak kebutuhan, banyakin kita baca sholawat insyaallah ya. Tuh, itu yang kedua. Yang keduanya apa tadi? Itinabul alim, menjauhi orang-orang yang alim. Jasa tidak mau kumpuriung di dalam majlis ta'lim. Itu tandanya orang yang akan celaka. Yang ketiganya apa? Wa salatuhu liwahdihi. Salatnya sendirian wae. Berat ini ya. Pakai rok ya. Salatnya sendirian wae, enggak mau berjamaah. Atau enggak mau berjamaah di masjid, di musola di rumah sama istri dan anak. Ya. Kenapa? Karena kita sayang pahala berjamaah itu. Ya. Pahala berjamaah itu 25 kali lipat. Ada hadis yang mengatakan 27 kali lipat. Dua-duanya sama. Ya, dua-duanya juga sama. Itu hadis daripada Rasulullah SAW. Cuma dimahmulkan oleh ulama yang 25 itu yang dekat ke masjid, yang 27 yang jauhan ke masjid. Ini mah yang dekat Allah, yang jauhan Allah. Tuh, jadi kalau kita pengen ya bahagia dunia dan akhirat, pertama ya makanan harus halal, minuman harus halal. Yang kedua, jangan keluar daripada majlis ilmu. Yang ketiga, sholat berjamaah. Insyaallah. Ya, gitu. Wala yajibu, dan tidak wajib, wala yajibu lan ora wajib ya gustu paulon hari-hari tangga wajib ya. Wa in aso, walaupun ya, wa in asolan sajian maksiat isi wong bisa babi kalawan sebabnya ya gustu. Walaupun yang menyebabkan wajibnya mandi itu dengan sebab maksiat, naudzubillah min dzalik, enggak wajib ya. Wa in aso ya. Bila pinasin, beda dengan najis. Aso bisa babi yang maksiat, yang dosa dengan sebab tuh ada najisnya. Seperti mana kaan apa itu? Kaan latmahu ya bihi, kaan tatmahu bihi, seperti mulat malet ya. Mulat malet kalau itu apa? Ya ngotorin dirinya dengan najis ya. Kan ada ya tuh, di mana tuh, di daerah pedalaman ya, seperti orang-orang pedalaman gitu kan, awaknya itu dicoret-coret sama darah ya, sama minyak babi. Nah gitu. Itu kalau misalkan disengaja, itu mah wajib harus harita dibersihkannya. Kan kita mau ada ya, muan ada, itu udah bagus-bagus awak digambarin ya. Itu jangan ya, jangan yang udah gaul, udah jangan sampai diulangin lagi. Oh itu ya. Wala yajibu bisal khilafi nasin asa bisabi. Wal ashharu bi kalamil fuqahai dhamu ginihi ya. Yang masyhur di dalam masalah guslu itu kan, itu oginya didomahkan menurut jumhurnya para ulama fuqaha. Guslu ya, boleh guslu, boleh silakan guslu. Amu guslu enggak apa-apa
enggak apa-apa. Cuman lakinil fathu afsahu, tetapi dibaca patah oginnya itu lebih afsah, lebih soheh. Itu bacanya jadi goslu. Wa bil dhamiha musyarikun bainal fa'li wa ma'il ghasli. Dan ketika dibaca guslu itu ada dua makna. Ya, musyarik pertama makna fa'li, mana perbuatan berarti masdar. Ya, goslu. Dan wa ma'il ghasli, wa ma'il ghusli, dan air yang dipakai mandi namanya ghusli. Ya, kalau misalkan wudu kan ada wadu, ada wudu. Kalau wudu itu pekerjaannya namanya wudu. Kalau wadu berarti air yang dipakai wudu. Nah, ghuslu juga sama. Ya. Kalau ghuslu itu tadi bisa ya perbuatannya dan bisa nama air yang dipakai mandi. Atau yang mana? Silakan. Amu guslu ke amu goslu enggak apa-apa. Ya. Kalau dosa nanti tingkahnya. Tingkahnya ada tingkah rofa, tingkah nasab, tingkah jer. Ya, kalau misalnya gosla berarti jadi maf'ul. Kalau misalnya gosli berarti ada huruf jernya atau idhofah. Kalau misalnya guslu berarti jadi mubtada atau jadi khobar gitu. Nah, gitu ya. Jadi yang lebih afsah itu dibaca goslu. Mujibu bermula yang mewajibkan mandi, mewajibkan goslu atau guslu. Arba'atun itu ada 4. Jadi ada suatu perkara yang mewajibkan mandi. Itu. Ahaduha khuruju manihi. Ya, keluar air sperma, ya, atau air mani, ya, keluar air mani. Wa yu'rabu bi ahadi khawaisihi asalasi. Dan diketahuinya gitu kan dengan salah satu cirinya mani, cirinya air sperma. Mana? Min taladudin, ya, bihurujihi. Pertama, nikmat ketika keluar, ya. Nikmat ketika keluar. Bikinet. Ya, pengajian tengah malam. Jadi nikmat ketika keluarnya berarti itu namanya air mani. Kan ada air madi beda. Kalau air madi mah keluarnya enggak nikmat. Seperti mana? Seperti kita habis kerja keras, ya, capean, berbayi keluar. Nah, itu namanya madi. Ya, madi, bukan mani. Kenapa? Karena keluarnya enggak nikmat. Nah, itu yang disebut dengan najis, madi. Kalau mani enggak najis. Insyaallah. Kalau mani enggak najis. Tapi kalau mani najis. Kalau mani ya enggak najis hukumnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada di kain kita misalkan mani, kita pakai sholat enggak jadi masalah. Enggak apa-apa sebab enggak termasuk najis. Tapi kalau mani ada di nempel di kain atau di celana kita bawa sholat nggak sah sholatnya. Itu bedanya. Tadafukin ataupun keluarnya itu mangser, ya enggak? Kalau keluarnya mangser, pertama keluarnya nikmat, kemudian mangser. Mangser, ya, keluarnya mangser. Itu namanya mani. Arihi ajinin, ya,
ataupun bau adonan roti, ya, au baya dibidin ataupun seperti baunya putihan telur, hanyir, bau hanyir ya, itu. Ya makanya kan Sayyidina Ali ta'ajab tuh, ya, aku aneh kata Sayyidina Ali melihat ahli mutakabir, orang yang sombong. Yang paling sebel Sayyidina Ali kalau melihat orang yang sombong, petangkang petengkreng. Iya, Sayyidina Ali itu masya Allah. Kenapa? Enggak masa awalnya orang itu dari apa? Dari mani mah enggak ada harganya. Kalau ada orang menjual mani, ya, laku mau kira-kira. Bang saya menjual mani ini. Ya, enggak laku, ya enggak. Ada juga dibuang, dibersihin. Itu maksudnya, makanya kita harus melihat asal kita. Ya, asal kita dari barang yang hina. Barang yang hina, makanya jangan sombong. Awalnya hina, akhirnya pun akan hina. Ya enggak? Awalnya mani, akhirnya bangkai. Tuh, itu manusia. Ya. Jadi apa? Jadi dalam artian kita hidup di dunia itu nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Tuh, jadi yang pertama adalah dengan sebab keluar mani. Cirinya air mani itu keluarnya lezat. Kemudian keluarnya itu mangser. Dan rupanya itu seperti putihan telur. Nah, itu. Bisa digoreng. Fa'in faqidat hadhil khawaisu fala ghusla. Dan apabila itu kan yang ciri tiga perkara ini, ciri daripada air mani itu enggak ada, fala ghusla, maka tidak wajib untuk mandi. Berarti bukan air mani. Ya, itu mah cukup dibersihkan saja. Ya, karena termasuk kepada najis. Na'am. Law syaka fi syai'in doa maniun huwa aw madiyun. Kalau misalkan kita ragu-ragu, ya, apakah ini teh air mani atau madi, ya, misalkan. Tuh. Takhayyara walau bi tasyaffi fa in syaa yaj'alahu maniyan wa tasala aw madiyan wa ghusluhu. Kita ambil keyakinan. Kalau kita yakin yang ini air mani, berarti wajib mandi. Tapi kalau kita yakinnya, gitu kan, dalam lausaka di situ, misalkan kita yakin yang ini air mani, berarti cukup dicuci. Wa i'adatu kulli sholatin, dan wajib untuk mengulangi setiap sholat, ya, biyakiniha maniun, kalau misalkan kita yakinnya itu air mani, ya. Kalau misalkan yakinnya itu air mani, misalkan kita bangun tidur, ya, bangun tidur, pas besokannya misalkan atau siangnya, johornya atau waktu asarnya kita pakai itu kain bekas tidur, ya, kita lihat ya, oh kayaknya yang mani ini mah. Mani ini makanya. Nah, berarti johor dan subuhnya harus dikodok. Kenapa? Karena dia belum mandi. Hati. Ya, gitu. Jadi buru langsung. Kalau misalnya yakinnya mani, berarti waktu itu dia belum mandi. Nah, sholat yang tertinggalkan tadi harus dikodok. Itu. Iya. Beda dengan masalah wudu. Kalau wudu mah, misalkan kita udah sholat, ya, kita udah sholat. Nah,
Di kaki kita ada hansaplas, lupa. Berarti enggak kebasuh, enggak kebasahan. Ya, wudu lagi. Wudunya dari mana? Enggak usah dari pertama. Anggota yang wajib sebelum kaki apa? Kepala. Nah, dari kepala. Allahumma halil syari wa basya'ana. Kemudian masuk kaki. Selesai. Enggak usah dari pertama Allah pada yang enggak usah. Bagaimana kalau misalkan adanya di tangan? Berarti sebelum basuh tangan apa? Dari muka. Terus dari muka, kemudian ke tangan, kemudian ke kepala, kemudian kaki. Itu. Artinya itu kalau misalkan masalah wudu. Tapi kalau mandi mah harus diulangi dari awal. Itu. Ya, itu. Bagaimana sholatnya? Sholatnya ya harus dikodok. Sama seperti kita mandi ya. Itu. Jadi kalau masalah wudu itu begitu. Fa'in fakirat hadil khawasu fala ghusla. Jadi kalau misalkan nggak ada tanda ciri-cirinya mani yang 3 itu, maka tidak wajib untuk mandi. Tapi kalau kita yakinnya itu air mani, maka wajib kudu mandi. Wasaniha, dan bermula yang ketiganya duhulu hasyafatin. Ya, duhulu hasyafatin. Jadi masuknya hasyafah. Masuknya hasyafat ya, si otong. Masuk si otong. Al-qadroha, ya, atau kira-kiranya, ya, sepotong. Enggak full. Cuma nyium doang. Gurih. Iya, separuh apa-apa. Kamu separuh mau nyium doang, pokoknya wajib nyiumnya nyium apa? Bukan nyium pipinya, nyium anunya. Ya, itu jadi hasapahnya, walaupun hasapahnya cuma nyiumnya doang. Ya, jadi harus mandi, ya. Ya dulu hasapahnya. Walau qadiha min faqidiha walau kanat min dzakarin maktuin, ya, ataupun ya kira-kiranya, ya, min faqidiha daripada orang yang tidak mempunyai hasyafah. Ya, misalkan ada orang nggak ada anunya, gitu kan, ya, ditempelkan misalkan pas kira-kira tempat, ya, orang yang mempunyai zakarnya, misalkan ditempelkan ke anunya istrinya, tetap wajib kudu mandi, gitu. Walau kanat min dzakarin maktuin, nah, walaupun ya zakar yang potong. Buntung. Yang potong, gitu. Pak, ada kisahnya ya, ada ceritanya. Ada pasangan suami istri, ya, maklum, ya, baru pengantin baru. Nah, gitu kan, baru pengantin baru, terus kemudian baru ngidam. Apa ngidamnya? Pengen si otongnya. Ya, ini mau nggak mau pengen dipotong. Ya Allah, itu mah cerita. Kejar tuh. Apa tadi? Potong apa? Limon. Emang siapa yang tidak? Gitu, walau kana min dzakarin maktuin aw min bahimatin, ataupun ya bahimah itu apa? Binatang. Ya, tetap wajib mandi. Aw maitin, ataupun
orang yang meninggal. Tapi kalau misalnya orang yang meninggal, yang meninggalnya mah enggak wajib kudu mandi lagi. Ya, enggak kudu mandi lagi. Tuh, ada kisahnya ini Mas. Kisahnya. Ceritanya ada seorang istri yang meninggal ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Tuh. Si itunya teh nggak bisa nilai. Jeceng. Ngajeceng terus berdiri terus. Wah gagal. Ya. Berdiri terus. Bagus. Ya akhirnya kata seorang ulama, mana istrinya? Ya, dibilangin, ya wahyu yang terakhir. Ya, kayaknya Terakhir. Ya akhirnya si mayitnya langsung dibawa ke kamar. Ya, itulah pokoknya. Ya, begitu kan? Iya. Udah gitu mah langsung nilai. Ya. Ya akhirnya ternyata itu si cabang bayi yang dikandung dari seorang laki-laki tersebut adalah seorang waliullah. Gitu. Jadi yang wajibnya bukan si mayitnya mandi, tapi si istrinya nanti. Gitu. Jadi seperti kan kita misalkan takziah, ya takziah ke si mayit. Ya. Kita megang si mayit boleh nggak? Boleh, cuma kita wudunya batal. Kalau si mayitnya nggak batal, gitu. Ya. Jadi yang batal mah yang hidupnya, yang mati mah enggak. Ya. Tuh. Jadi duhulu hasyafati farjan ke dalam farji. Jadi masukkan hasyafah ke dalam farji. Walau li bahimatin, walaupun ya kepada raja kaya ataupun binatang. Wasaniha haidun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu berikan kasih Allah Subhanahu wa taala ya, duduk di majlis ilmu. Amin. Apa suatu kebahagiaan ketika kita ada di majlis ilmu. Sebab dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maqala liya ta'allama ilman kufira lahu qabla ayat Tuhan. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk tolak ilmu sebelum melangkahkan, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di majelis ilmu 1 jam. Berapa jam kita udah? Wah, 3 jam, sama dengan memberikan 1000 abid. Ya, kalau 3 jam berarti 3000 abid. Nanti pahalanya luar biasa ketika kita meninggal dunia. Maka andai kata orang tahu mengetahui pahalanya tolak ilmu, maka akan buru-buru mendatangi majlis ilmu. Ini mah gurunya udah ada, anak muridnya belum datang. Sibuk. Mudah-mudahan ya kita sudah nanti keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk bekal kita, wiridan kita ya. Katakan Nabi, aksiru min qauli la haula wala quwwata illa billah. Banyakin ya baca la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha tadba'u tis'ata wa tis'ina baban minad durri. Adnaha alhamu. Jadi kalau kita banyak membacakan la haula wala quwwata illa billah ya, minimal 100 la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ya kita jadi wiridan. Ya kita jadikan wiridan sebab ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan menolak ya berapa? Tis'ata wa tis'ina 99 baban minaduri ya,
pintu kebahayaan, ya, kemadharatan. Yang paling ringannya adalah alhamu. Jadi kalau kita banyak bingung, ruwet, ya, pikiran nggak menentu, ya, kusut, banyakin la haula wala quwwata illa billahil. Kita tambahin sholawat, ya, sholawat banyakin baca sholawat. Ya, kenapa? Karena orang yang paling dikenal oleh Rasulullah nanti di yaumul kiamah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Ya, nggak perlu kita kenalkan kepada kanjeng Nabi, kanjeng Rasul terkenal. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.